Renungan Minggu Palma 28 Maret 2021. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam dan sehat-sehat selalu. Nah, saudara-saudariku terkasih, dalam kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang dengan dan tentang keledai yang hari ini dipergunakan oleh Yesus atau dinaiki Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi Yesus nunggang keledai, basa Jawane kuldi tindak Yerusalem. Nah, perbincangan ini semoga ada hikmahnya bagi kita di zaman now, zaman milenial, zaman cepat, zaman ruwet. Nah, saudara-saudariku terkasih, sahabatku keledai yang terkasih, maafkan diriku ya keledai, karena selama ini aku melihat dirimu sebagai hewan yang bodoh, bebal, lamban, ringkih, dan tidak begitu diperhatikan. Tidak begitu diperhitungkan, namun ternyata engkau ini kuat dan perkasa, bahkan terhormat. Itu menurut tradisi Yahudi, itu kalau raja pergi dalam suasana damai, kunjungan damai ke tempat lain, itu tidak mengendarai kuda tapi mengendarai keledai, sehingga menjadi hewan terhormat. Nah, apakah memang begitu? Tanya keledai. Nah, sahabatku, aku tahu tentang engkau berkaitan dengan kota-kota Nazaret, Yehuda, terus Bethlehem, Mesir, dan Yerusalem. Tempat-tempat yang telah kau jelajahi dan semuanya ternyata rawan, penuh dengan risiko, penuh tantangan, dan penuh dengan bahaya. Jauh sebelum Yesus lahir, engkau telah mengantar perawan Maria dan Yesus yang ada dalam kandungannya pergi dari Nazaret ke Yehuda, mengunjungi Elisabet yang sedang mitoni. Pada bulan ke-6, Maria ke rumah Elisabet membawa damai di hati karena kasih Allah. Hati Maria maupun Elisabet sungguh-sungguh damai dan penuh rasa syukur karena Tuhan memperhatikan yang hina. Kita doakan dalam doa Magnificat itu. Dan selanjutnya mengantar Maria pulang ke Nazaret. Tidak lama kemudian engkau harus mengantar Maria dan Yusuf ke Bethlehem untuk mengikuti cacah jiwa. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan dan riskan, apalagi saat perjalanan itu, karena Maria saat itu baru bobot sepuh, hampir melahirkan. Engkau bisa istirahat sebentar ketika Yesus lahir, ya, bersama-sama sapi dan domba, menyaksikan bagaimana para gembala, orang-orang Majus pada sujud jagung bayi. Ternyata ketika kamu sedang enak-enaknya istirahat dan tidur, Bapak Yosef gugah membangunkan kamu untuk diajak mengungsi ke Mesir karena Herodes akan membunuh Yesus. Nah, itulah yang terjadi, dan di Mesir cukup lama, yang cukup asing bagimu, tetapi kemudian harus kembali lagi ke Nazaret, dan belum, masih terus setiap tahun engkau mengantar keluarga kudus Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Yosef, untuk pergi ke Yerusalem
mengaturkan sembah bakti kepada Allah. Itu setiap tahun kamu mengantar ke sana. Dan semuanya kau jalani dalam ketenangan hati yang damai, bahkan membawa damai bagi yang kamu jumpai. Saudara-saudariku terkasih, itulah perwujudan dari penyerahan diri mereka secara total kepada Tuhan dalam penyerahan diri satu sama lain. Kalau boleh saya katakan, orang-orang itu Maria, Yosef itu menyerahkan secara total kepada keledai. Keledai pun juga menyerahkan total kepada kehendak mereka. Semuanya dilaksanakan dengan hati yang damai, meskipun sungguh berat dan cukup menantang. Penyerahan diri secara total pada kehendak Tuhan itulah yang membuat hati mereka damai. Dan akhirnya hari ini di penghujung karyanya di dunia, Yesus memerlukan engkau untuk mengantar dia ke Yerusalem. Perjalanan yang lain daripada perjalanan-perjalanan sebelumnya. Kenapa? Dalam perjalanan-perjalanan sebelumnya, ketika sampai di tempat tujuan, orang menyambutnya dalam ketenangan dan tidak penuh hingar-bingar. Namun di Yerusalem saat ini bukan main ramainya, dan mungkin bahkan orang-orang sampai histeris. Kenapa? Karena mereka melepas baju-baju mereka menjadi gelar di jalan, menjadi alas kakimu. Hebat juga kan kamu dialasi baju-baju mereka. Kenapa? Karena Yesus ada di punggungmu, karena Sang Raja Damai menunggang engkau, menaiki engkau. Hosana filio David, benedictus gevenit in nomine Domini. Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Mungkin kamu terbengong-bengong ya, dan bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih di Yerusalem saat ini? Yesus menunggang keledai karena kedatangannya adalah kedatangan Sang Raja, pembawa dan pewarta damai, berpenampilan lembut dan rendah hati. Yesus membiarkan orang mengeluh-elukan dia. Yesus membiarkan mereka hingar-bingar menyambut kedatangannya. Tetapi meskipun Yesus tahu persis bahwa tidak lama kemudian akan terjadi hingar-bingar penangkapan Yesus dan dilanjutkan dengan pengadilan terhadapnya, yang betul-betul bukan pengadilan karena tidak ada keadilan di sana, yang ada hanya karena kebencian terhadap orang sebaik Yesus. Yesus yang kini datang membawa damai bagi manusia, pada awalnya memang disambut sebagai Raja Damai oleh khalayak ramai. Tetapi di saat yang bersamaan, Yudas, murid yang sangat dekat dengan Yesus, mulai memasang kuda-kuda untuk menunjukkan siapa sebetulnya Yesus. Yudas memanfaatkan Yesus untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri, karena dia berpikir Yesus tidak pernah akan kalah. Mereka tidak pernah akan menang menghadapi Yesus. Mereka semua akan kalah, dan kalau mereka kalah, aku Yudas sudah meraup keuntungan paling tidak 30 keping uang perak. Lumayan. Itulah prediksi Yudas. Dan atas kerjasama dengan Yudas, kini para pemuka Yahudi juga mulai melirik, mencari kesempatan indah untuk menghancurkan Yesus dengan berbagai macam cara yang licik dan culas. Berkali-kali mereka gagal. Kini mereka berpikir saat ini harus berhasil, harus sukses. Dan terjadilah Yesus ditangkap dan diseret ke pengadilan diabolus atau pengadilan setan. Kenapa? Karena memang betul-betul tidak ada keadilan. Pilatus mencoba untuk membela atau untuk membebaskan Yesus, tetapi Pilatus kalah menghadapi fanatisme sempit orang-orang yang benci
terhadap Yesus. Para pemuka Yahudi itu dan pada benci, itulah yang dihadapi Pilatus. Pilatus gemetar, takut betul. Namun yang paling ditakuti oleh Pilatus sebetulnya bukan itu. Yang paling ditakuti adalah karena dia itu adalah pemimpin boneka dari penjajah. Dia tidak mau kehilangan dampar keprabonya meskipun dia harus menyerahkan Yesus untuk disalib. Jadi Pilatus oportunis mencari keuntungan sendiri dengan menyengsarakan orang lain. Lalu para murid kemana? Lari, tinggal gelanggang colong pelayu, itu tegese lari. Raketok buntute. Petrus sempat dengan garangnya menebas telinga Malkus. Namun sesudah itu 3 kali mengingkari Yesus hanya karena takut derek sangsara dalem Gusti. Untung saja Petrus diingatkan oleh jago kluruk dan dia keluar menangis tersedu-sedu, menyesal dan bertobat. Murid-murid lain lari kemana? Entah, tidak jelas. Dan Yudas betul-betul kalang kabut karena prediksinya salah total. Dia stres berat melihat Yesus ditangkap dan tidak ada rumah sakit ataupun psikiater yang mampu menyembuhkannya. Obatnya cuma satu, ambil tali, gantung diri, selesai. Dan sebelum gantung diri, uang 30 keping perak tadi dibuang di hadapan pemuka-pemuka Yahudi dan kemudian saya ulangi, dia ambil tali, gantung diri. Kelihatannya masalahnya selesai, stresnya sembuh, ning aja ditiru. Oh, kasihan Yudas. Itulah salah satu lirik dari menyanyian dalam film Jesus Christ Superstars. SPT sudah. Nah, saudara-saudaraku terkasih, para wanita yang dulu begitu rajin mengikuti Yesus dan melayaninya, di mana mereka? Mereka tidak berani dan tidak tegel menyaksikan dari dekat. Mereka berada di kejauhan. Karena itu Yesus benar-benar sendirian. Meskipun dikelilingi khalayak ramai yang mempercayainya secara hebat dan fanatik, Yesus sendirian, bahkan Allah sendiri nampaknya meninggalkan dia. Di tengah-tengah pencobaan itu Yesus berdiam diri sebagai penyataan kesetiaan total pada tugas yang dipercayakan kepadanya. Setia pada Bapa yang memberikan tugas kepadanya. Kesendirian ini berakhir saat kematian, dan saat itu terdengar sebuah pengakuan iman dari Algojo pemimpin penyalipan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini berlangsung 2 momen yang kelihatannya saling bertentangan, namun sebetulnya justru saling terkait satu sama lain. Di satu sisi Yesus dielu-elukan sebagai raja dan memang hal itu tidak salah. Yesus adalah raja damai yang mendamaikan Allah dengan manusia yang telah dirusak oleh dosa manusia. Namun di sisi lain, untuk itu Yesus harus menderita demi ketaatannya pada Bapa dan kesetiaannya pada cita-cita menyelamatkan umat manusia. Sang keledai dengan sikapnya itu ternyata telah menjadi salah satu sarana terlaksananya kehendak Tuhan itu. Dan kita diajak memiliki sikap seperti keledai itu demi terlaksana kehendak Allah itu juga pada saat ini. Betulkah? Marilah kita telusuri. Yang pertama, kita harus menjadi manusia terhormat. Bukan karena kaya atau berpangkat atau sebagai pejabat di gereja maupun masyarakat, melainkan karena sikap hidup kita yang pantas dan layak. Berhati damai serta terus berusaha
membawa damai. Hidup berpadanan dengan panggilan kita. Begitu kata Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayat 1-2. Yang kedua, marilah kita terus menyadari bahwa Tuhan memerlukan kita sebagai teman sekerjanya dengan melaksanakan tugas-tugas keseharian kita dengan tekun, dan andai kata terpaksa pelan tidak apa-apa asalkan terus melaksanakannya sampai akhir. Yang ketiga, karena itu marilah kita selalu menjaga kedekatan kita dengan Tuhan, antara lain dengan rajin berdoa dan beribadat, lebih-lebih pada masa sulit ini. Tentu saja dengan mengikuti aturan demi kebaikan bersama. Di satu sisi jangan kepenaan dumeh apa-apa iso nang omah, bisa apa-apa di rumah. Tapi di sisi lain jangan sampai kita memeng atau gampang untuk mengikuti ibadat bersama. Misalnya jangan sampai kita menjadi virus baru atau menularkan virus baru, yaitu virus memeng, virus kepenaan. Mari jangan takut beribadat asal Anda sehat dan tidak lupa akan protokol kesehatan. Jangan takut namun juga jangan sembrono. Yang keempat, dalam melaksanakan karya kita diajak tidak ke susu tergesa-gesa yang ujung-ujungnya nubras, ingin cepat sukses, jangan-jangan malah tidak beres, alon-alon anggere kelakon. Yang kelima, meskipun kadang berat dan tidak sejalan dengan kemauan kita diajak untuk tidak gampang mengeluh. Meskipun kadang tidak digape, tidak diperhatikan, jangan sampai kita patah semangat, mutung dan putus asa. Terakhir, diminta kemanapun, dalam situasi apapun, dan bagaimana sikap orang yang menjumpainya, serta tantangan apapun, siap untuk mengiyakan dan menghadapinya, sebagaimana telah dikumandangkan oleh Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan juga Bapak Yosef bangun tidur tanpa babi ibu, langsung derek karso dalem Gusti. Juga sang keledai kemanapun harus pergi, dia berangkat. Kalau demikian yang terjadi, aku akan sungguh-sungguh menjadi keledai Tuhan yang tadi saya unduh dalam judul jadikan aku keledaimu ya Tuhan. Nah, kita menjadi keledai Tuhan, siap menjadi alat Tuhan, siap mengikuti kehendaknya kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, dan setia sampai akhir. Semoga karenanya hidupku akan penuh berkah dan menjadi berkah bagi sesama. Mari saudara-saudariku terkasih, kita menghayati sikap keledai, terhormat, kuat dan perkasa dalam iman dan perilaku sehari-hari, penuh harapan dan kasih yang tahan uji. Maka jadikan aku keledaimu ya Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih. Selamat merayakan misteri iman kita yang paling agung, yaitu sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Berkah dalem. Bayat 28 Maret 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Bayat. Amin. Aku